Oke, jadi semua perangkat digital hari ini itu pasti menggunakan rangkaian gerbang logika, logic gate. Entah itu khususnya yang embedded system atau yang sistem yang menggunakan IC ya. Jadi mulai dari jam tangan digital sampai dengan komputer super canggih, dia menggunakan konsep digital logic gate ya, karena dia sistem digital kan gitu. Nah, jadi kita lanjut hari ini ke masih berbicara arsitektur komputer ya. Ya, jadi kita coba memahami lebih dalam lagi tentang komputer itu sebenarnya seperti apa kan gitu, dalemannya. Nah, flashback lagi ya, generasi pertama komputer itu namanya adalah komputer ENIAC. ENIAC ya, Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator, yang dibuat untuk untuk menghitung ya. Dan ya, beratnya adalah 30 ton, yang isinya ada 18.000 tabung vakum. Tabung vakum itu transistor ya. Kemarin kita sudah bahas perkembangan dari tabung vakum kemudian menjadi transistor, dan kemudian yang hari ini kalian pakai menggunakan IC ya, menggunakan integrated circuit. Sebenarnya IC itu adalah versi mikro atau mininya dari tabung vakum. Terdiri dari 70.000 resistor, ada 10.000 kapasitor, sehingga total membutuhkan daya listrik 140 kW ya. Kalau listrik rumah itu aja 450 watt ya, ada 450, 900, berapa? 1.300 watt ya. Berarti tidak mampu menyalakan komputer ini ya, karena ini kilowatt ya, kilowatt. Sehingga membutuhkan ruang khusus, dan ini butuh AC ya, sehingga saat itu komputer itu ya barang ya, tidak hanya mewah, barang yang super mahal. Nah, kemudian juga digambarkan saat itu banyak karyawannya itu tugasnya adalah menghubungkan atau saklar, menggantikan fungsi nancep-nancepin kabel ini. Nah, kemudian kita hari ini masuk ke arsitektur komputer. Jadi ada dua arsitektur yang dipakai ya, yang umum dipakai di dalam pengembangan mikroprosesor ya. Satu adalah arsitektur dari von Neumann, dan yang kedua arsitektur dari Harvard, arsitektur Harvard. Ya. John von Neumann itu yang banyak dipakai hari ini ya. Arsitektur von Neumann itu apa? Intinya von Neumann itu nama orang ya. Dia adalah konsultan dari ENIAC. ENIAC itu ya komputer ini, Electronic Numerical Integrator, yang dia menyarankan pembuatan komputer struktur program konsep. Nah, ini jenius sekali ya. Jadi dia yang membuat komputer itu menjadi lebih simpel, sederhana seperti sekarang. Ya, kemudian muncul konsep yang bagian dari mikroprosesor yang terdiri dari main memory, ada memori atau register, kemudian ada control unit, I/O, dan ALU gitu. Nah, jadi ini Pak von Neumann ini yang mengusulkan gitu. Oke. Oke, hampir semua komputer mengadopsi arsitektur ini dibuat oleh von Neumann ini. Ya. Kunci utamanya adalah di CPU-nya yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk diorganisasi melalui satu sumber tunggal. Oke. Jadi ini ya gambaran dari von Neumann. Ya, kemarin setelah dibahas ya, bahwasanya apa sih yang diproses di sebuah mikroprosesor itu apa? Ada dua hal yang diproses ya. Satu adalah data, yang kedua adalah instruksi. Ya, jadi yang disimpan, yang disimpan di memori, kemudian yang diolah oleh komputer itu ya dua itu. Satu instruksi program, dua adalah data. Ya. Nah, di von Neumann ini dia
konsepnya adalah data dan instruksi itu disimpan dalam satu memori yang sama atau disimpan dalam satu tempat yang sama. Nanti bedanya dengan Harvard memisahkan ya, tempat untuk menyimpan instruksi program dipisah, kemudian tempat untuk menyimpan data dipisah. Jadi perbedaannya di situ nanti. Oke. Lanjut. Oke. Biasanya komputer arsitektur von Neumann terdiri dari elemen ya seperti yang sudah dibahas dulu. Bagian dari CPU itu ada prosesor, memori, dan I/O. Gitu. Oke, Central Processing Unit atau Control Unit itu adalah tempat untuk melakukan pemrosesan. Ya, jadi kalau kemarin saya gambarkan game air ya, game bermain air ya, CU atau Central Control Unit ini itu berfungsi sebagai pengatur ritme dari permainan itu ya, sebagai wasit lah intinya gitu. Jadi ini penting banget karena dia yang mengkoordinasikan semua kegiatan di mikroprosesor kan itu, alur lalu lintas, kemudian kapan waktu misalkan mau menghitung gimana larinya ya kan, semuanya pokoknya yang ngatur si control unit ini. Oke. Jadi perkembangannya atau kita menyebut sebagai CPU atau mikroprosesor ini ya, itu sudah mengalami beberapa perkembangan ya, seperti yang dulu dibahas. Intinya sih dimensinya atau ukurannya itu mengecil ya, karena dulu di generasi pertama menggunakan tabung vakum ya, kemudian menggunakan transistor, kemudian sudah menggunakan IC, dan bahkan yang sekarang generasi keempat IC-nya itu sudah tipenya VLSI ya, dan WLSI, jadi ada miliaran transistor yang dimasukkan dalam sebuah IC. Oke, jadi di CPU ya atau di mikroprosesor itu ada ALU, ada register, ada control unit, dan ada bus ya. Oke, ALU seperti yang kemarin kita bahas, di dalamnya ada rangkaian logic gate ya, gerbang logika. Intinya di ALU ini tugasnya dua ya, memproses operasi aritmatik. Aritmatik itu tambah kurang bagi ya, tambah kurang bagi kali. Yang kedua adalah memproses logic atau logika ya, pakai logic gate kemarin itu, gerbang logika itu. Jika AND, jika OR gimana itu. Jadi dia melakukan operasi penambahan, pengurangan, operasi sederhana ya. Kemudian ada yang namanya register. Register ini penting ya. Jadi yang membedakan antar mikroprosesor ya, antar mikrocontroller, mikroprosesor. Kalau kalian nggak membahas mikrocontroller ya, jadi kalian fokus di di mata kuliah ini fokus di mikroprosesor. Nah, sebenarnya mikrocontroller itu adalah versi mini dari mikroprosesor, intinya sih gitu. Nah, jadi kalau IC yang paling kompleks itu ya mikroprosesor ini, karena digunakan di komputer gitu. Nah, yang itu yang membedakan antar IC ya, itu salah satunya di register ini, kemampuan registernya. Ya, register itu apa sih? Register itu nama lain dari memori, nama lain dari, kalau kalian tahu, RAM ya, random access memory ya. Cuma register ini posisinya ada di dalam IC-nya. Ya. Kalau RAM kan di luar ya. Kalau RAM kan di luar. Kalau register itu ada di dalam IC-nya. Jadi fungsinya sama, untuk menyimpan data ya. Yang kalian lihat ini adalah memori eksternal lah istilahnya ya, atau RAM. Memori yang letaknya ada di
di luar IC-nya. Nah, di dalam IC ini ada memori-memori yang pastinya lebih kecil ya. Ukurannya pasti lebih kecil daripada RAM. Tapi kecepatannya lebih tinggi karena apa ya, dari tempatnya kan dia kelihatannya dia jadi satu dengan CPU control unit ya, otomatis apa namanya kecepatannya lebih cepat karena jarak untuk proses ini proses ya bukan komunikasi, proses pertukaran datanya kan lebih dekat gitu kan, sehingga dia punya kecepatannya lebih tinggi gitu. Nah, kemudian dibantu dengan RAM kan gitu. RAM itu untuk membantu yang di dalam gitu. Jadi untuk operasi-operasi yang istilahnya perhitungan itu kan operasi yang kecil ya, istilahnya butuh cepat 5 kali 5 25 kan gitu. Itu tidak perlu menggunakan RAM yang di luar, cukup menggunakan register yang di dalam atau memori yang di dalam ya. Jadi semua proses di komputer, semua proses komputer itu pasti membutuhkan memori atau RAM atau ini tadi register tadi. Jadi nanti saya kasih gambaran. Nah, kemudian kalau untuk operasi yang besar misalkan kalian nge-game atau ngetik dan lain yang membutuhkan resource memori yang lebih besar, dia akan dibantu dengan adanya RAM yang ada di luar. Nah, sehingga register ini merupakan alat penyimpanan kecil ya, tapi mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi karena posisinya ada di dalam IC. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses ya. Ya pasti ya, misalkan perkalian pertambahan, misalkan saya punya variabel A kan gitu. Oke lah, saya langsung. Kalau kalian masih ingat ya, perhitungan-perhitungan apa ya? Kalau di matematik itu kalau kita mau melakukan operasi penjumlahan misalkan, itu pasti kita punya memasukkan variabel ya. Misalkan A itu 7, B itu misalkan 2. C sama dengan A kali B. Misalnya gini. Ya. Nah, ini kan yang dimaksud kenapa kita butuh register? Kenapa kita butuh menyimpan? Nah, coba dilihat. Ya, jadi variabel ini A, B, C ini kan fungsinya untuk apa ini variabel ini? Menyimpan kan? Ya, jadi untuk menyimpan ini kayak kalau dibayangkan itu kayak wadah gitu ya. Kemarin saya gambarkan seperti ember air ya, ember air gitu. Ember air, nah ini wadah-wadah ini digunakan untuk menyimpan ini angka-angka ini ya. Karena kan angkanya nanti bisa berubah-berubah kan gitu. Misalkan saya mau mengalihkan 100 kali 2, berarti saya perlu memasukkan angka 100 ke wadahnya dulu. Wadahnya namanya A ini variabel A. Kemudian saya memasukkan ke registernya. Nama lainnya wadah itu register ke wadah yang nomor 2. Kemudian hasil dari, nah ini yang disebut instruksi atau program. Ya. Ini yang disebut instruksi A kali B, terus data itu yang mana? Ya ini data. Makanya kan komputer tadi saya bilang yang diproses itu hanya 2. Satu instruksi. Jadi ini. Yang satu adalah datanya kan gitu. Kalau perkalian 7 dan 2 itu datanya. Tapi A kali B yaitu instruksinya, disuruh ngapain kan gitu, disuruh dibagi apa disuruh dikali gitu. Nah, sehingga selalu melibatkan yang namanya variabel atau tempat untuk menyimpan tadi. Ya, karena komputer kan ya butuh mengingat kan, ya, jadi mengingatnya ya dikasih register ini. Nah, kemudian C. Jadi ini kalau dilihat perlu berapa ember untuk operasi ini perkalian ini. Perlu 3 ya. 1 untuk nyimpan A, 1 untuk nyimpan B, 1 untuk nyimpan hasilnya C. Nah, sehingga dari proses yang sederhana seperti ini kita sudah membutuhkan 3 alamat 3 wadah, 3 register. Nah, jadi itu pentingnya ya. Jadi nah, A kali B ini juga disimpan sama komputer kan gitu. Ketika kalian membuat program ya, kalian membuat program, nah instruksi atau programnya itu juga disimpan dalam sebuah
alamat ya. Jadi oke, nanti di slide bawahnya ini ada. Jadi register ini untuk menyimpan apa? Data ya, untuk menyimpan data dan instruksi. Untuk menyimpan data dan instruksi kan gitu. Nah, disimpan di memori utama atau register utama. Nah, register ini dapat menyimpan ya bilangan hingga maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Nah, jadi macamnya wadah-wadah ini, register-register ini itu ada banyak sekali. Nah, kenapa kita butuh register? Ya, karena ini dibutuhkan untuk operasi yang apa ya, baca tulis ya, kayak misalkan baca keyboard, ya kan, baca inputan dari keyboard, menampilkan ke layar, itu kan butuh cepat. Nah, yang seperti itu kita butuh register, membutuhkan register. Makanya kalau ada pertanyaan, kalian mau mengupgrade kecepatan komputer dari komputer kalian, misalnya punya komputer jadul gitu ya, kemudian ingin kalian upgrade biar tambah cepat gitu. Pilihannya kan ada yang mengupgrade RAM-nya, ya RAM-nya dari 2 GB dia upgrade jadi berapa 8 GB atau sampai 32 GB. Apa itu cukup? Ya itu sangat membantu. Cuma tidak apa ya, tidak maksimal juga gitu loh. Karena komputer itu di dalam IC-nya juga ada yang namanya register gitu loh. Nah, register ini yang membedakan antara Core i3, Core i5, Core i7 kayak gitu. Jadi apa namanya tadi? Ukurannya. Nah, ukurannya ini ya tergantung dari tipe IC-nya, tipe mikroprosesornya kan gitu. Semakin bagus, semakin canggih mikroprosesornya ya, dia pasti punya ukuran yang lebih besar. Nah, sehingga ya kalau mau ngupgrade ya dua-duanya di-upgrade kalau bisa. Mikroprosesornya di-upgrade, RAM-nya di-upgrade kan gitu. Karena dua-duanya punya memori gitu. Cuma beda nama gitu. Kalau di dalam namanya register. Oke, jelas ya. Oke, nah ini proses contoh. Gimana sih alur sebuah program itu? Misalkan ini ada program penjumlahan. Ya. Misalkan komputer ini kalian bikin program gitu ya, programnya itu penjumlahan A dan B. Nah, kalau kita lihat, ini kan arsitektur komputer ya. Di atas ini ada register-register itu seperti kayak lemari yang isinya itu ada banyak locker gitu. Ya, bisa digambarkan seperti itu. Nah, semuanya harus disimpan dulu sebelum memulai proses komputasi atau ya perhitungan tadi, semuanya harus disimpan dulu. Misalkan saya punya bilangan, saya masukkan punya bilangan 10. 10 itu saya masukkan di locker yang namanya A ini. Ya. Jadi A ini register ya. Jadi register atau memori. Otomatis untuk membedakan antar kotak-kotak ini ya, pasti ada namanya kan kotak-kotaknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai alamat register. Jadi alamat untuk menyimpannya itu apa? Alamatnya adalah A ini. Jadi disimpan di variabel, disimpan di dalam register A. Ya. Kemudian angka 2 yang mau diproses juga ini data ya. Ini akan disimpan juga di B. Ya. Kan gitu. Di register B. Nah, kemudian si control unit, oke, sebentar. Ada juga ini register yang paling atas ini untuk menyimpan hasil, ya, untuk menyimpan hasil dari operasi penjumlahan ini. Jadi hasilnya itu juga disimpan gitu. Ya. Jadi hasilnya itu disimpan setelah dijumlahkan, disimpan di memori atau di register yang ini. Nah, fungsi untuk menjumlahkan ini sudah berada di ALU ya. Jadi kalau kalian belajar ALU kemarin, jadi di ALU ini memang dia fungsinya khusus untuk aritmatik ya. Nah, jadi di ALU ini ada juga apa namanya register. Jadi register ada yang ini kita sebut sebagai register utama atau ya kalau di diagram blok tadi
namanya ya register ya. Tapi di dalam ALU itu sendiri juga ada register sementara istilahnya. Intinya gini, kalau saya main gini ya, kalau orang kayak ngelempar apa ya, kayak mau, kalau kemarin saya gambarkan apa, main itu ya, main air ya. Kalau ada 2 orang ya, sama-sama bawa ember ya kan. Ini embernya itu apa namanya, airnya ini isinya dikasih warna kan gitu. Misalkan ember orang pertama itu warnanya merah, terus yang kedua ini biru. Nah, ada orang ya ketiga gini yang dia itu nanti menyampurkan warna merah dan biru gitu. Ya ini kita gambarkan kayak penjumlahan ini A plus B ini. Jadi di mixing gitu kan. Otomatis kan orang M ini dia membawa dari tempatnya sana, dari sumber air ya. B juga dari sana, dari sumber air sana. Dibawa. Nah, dibawa pakai ember kan gitu. Nah, embernya itu yang kita asumsikan A dan B ini. Oke. Kemudian dia bawa kemana? Misalkan ke rumahnya si orang C ini. Nah, di rumah orang C ini dia sediai ember juga gitu. Kenapa? Buat mindahkan dari dari sini ke sini. Nah, ini sifatnya apa? Sementara kan. Jadi dikasih wadah ember juga di rumahnya orang si C ini. Sementara. Kenapa? Karena bisa jadi C ini masih memproses atau punya kegiatan lain kan gitu, tidak langsung diproses. Nah, sehingga padahal M dan B ini dia bisa aja dia harus nampung nilai baru lagi, gitu. Dia harus balik lagi untuk ngambil yang baru. Nah, makanya disebut di ALU ada yang namanya register juga gitu. Register ini bisa digambarkan kayak ini, kayak ember sementara untuk menampung. Jadi kayak gitu prosesnya ya, dari awal pertama dari sumbernya dilempar dikasih ke register sementara ya, kemudian baru kalau memang si alunya sudah tidak ada sudah senggang lah istilahnya ya, dia baru mengambil dari sini ya, tidak lagi dari ini dan ini ya, jadi tidak lagi dari sini tapi sudah dari sini ya, paham ya. Makanya ini semuanya di register itu banyak ya di dalam IC itu, mikroprosesor itu, dan macamnya banyak. Nah, kemudian barulah diproses aritmetik A plus B. Ya, jadi ini ditambah ini. Atau kalau dalam kasus ini di mixing atau dicampur dengan ini. Akhirnya kan menghasilkan sebuah campuran baru kan gitu. Kalau ini menghasilkan nilai baru. Nah, nilai barunya tadi sama komputer disimpan lagi. Karena komputer nggak bisa bawa terus, ya harus disimpan. Karena dia habis ini dia melakukan operasi yang lain lagi. Misalkan perkalian yang lain kan gitu. Sehingga harus disimpan. Begitu kira-kira alur kerja dari komputer itu ya, mikroprosesor itu. Sehingga register itu macam-macam. Ya, ada yang namanya embernya itu macam-macam gitu fungsinya. Ada register untuk program counter, merupakan register yang muncul ke instruksi berikutnya ya. Jadi setelah jadi komputer itu kan kalau kalian bikin program kan nggak mungkin hanya 10 operasi perkalian. Mungkin setelah perkalian terus dibagi atau kemudian dikurangi. Berarti kan instruksinya ada beberapa baris. Nah, komputer tahu dia setelah dijumlahkan diapain. Nah, yang nyimpen itu proses pergantian baris kode itu tadi. Nah, itu di program counter ini yang akan ngecek dia. Kemudian ada instruction register khusus untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Yang mana? Ya ini toh, yang 10 plus 2 ini tadi ya, di sini ya. Jadi semuanya disimpan teman-teman. Kemudian ada general purpose untuk nyimpen data biasanya. Ada memori, data register untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU. Nah, ini yang kayak ini tadi, yang A dan B ini, yang saya katakan ada ember di dalam rumah itu tadi berarti yang MDR ini. Jadi dia menyimpan sementara.
untuk menampung nilai dari memori utama, dari register utama kan gitu. Oke. Kemudian itu register ya, jelas ya. Jadi register ini berbeda-beda tergantung dari kemampuan dari mikroprosesornya. Otomatis mikroprosesor yang Intel 8086 misalkan, yang tipe lama ya, generasi pertama komputer, pasti dia punya register yang lebih kecil ya, tidak sekompleks yang mikroprosesor hari ini ya, Intel i7 generasi 9 misalkan hari ini. Ya benar ya, generasi 9. Ya, pasti sudah banyak perkembangan lah ya. Jadi ukurannya, size-nya juga pasti akan membesar ya, tidak sekecil dulu kan gitu. Kenapa kaitannya? Ya ini tadi. Ini kan kayak wadah lemari ya, kaitannya dengan menyimpan data, menyimpan instruksi. Otomatis karena wadah embernya banyak, kecepatan banyak hal yang bisa dilakukan oleh komputer dalam satu waktu. Kita sebut yang sebagai multitasking ya, multitasking. Misalnya kalian desain bersamaan dengan itu juga lihat film, kemudian lihat apa sambil nge-game. Nah, itu butuh wadah yang besar karena semuanya prosesnya membutuhkan itu tadi air, itu tadi butuh air yang banyak untuk nge-game, untuk ini dan lain sebagainya, semuanya harus disimpan. Sehingga register mempunyai peran sangat penting ya. Kemudian komponen atau yang kedua yang kita sebut sebagai CU atau control unit berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan ya yang ada pada sistem komputer. Jadi yang ya itu tadi kalau ngomong game ya wasit-nya lah yang membuat ritme kerja dari komputer ya. Kapan ya, dia banyak untuk timing. Ya, timing. Karena gini, instruksi misalnya kalian waktu nge-game dengan desain gitu ya. Itu kan dua pekerjaan yang berbeda. Pastinya ada dua instruksi yang berbeda kan gitu. Nah, komputer itu kadang ya beberapa ya ini tergantung ininya ya, mikroprosesornya ya. Sesekali dia tidak bisa berbarengan sehingga perlu di timing kapan ini yang dulu, kapan yang dikerjakan dulu. Ya kayak kamu kerja lah. Tanganmu itu cuma dua, kan nggak mungkin makan, minum, sama gambar, sama game kan nggak bisa. Di timing kan ada urutannya dulu, makan dulu sebentar, kemudian habis itu di samping game kayak gitu. Jadi ada proses timingnya itu diatur oleh CU ini. Oke, jadi penting banget, tanpa CU ya nggak akan jalan ya. Ini udah kayak otaknya, udah kayak apa ya, yang mengatur lah intinya. Nah, misalkan kalau ada instruksi yang dia itu butuh perkalian atau bagian, ya dia yang akan mengalihkan jalurnya ke ALU. Oke, kemudian ada yang berikutnya yang belum dibahas adalah bus. Bus itu adalah penghubung antar semua komponennya, jelas ya. Bus itu kabel, ya kabel istilahnya gitu. Kalau dalam bentuk fisik yang bisa dilihat itu kabel. Nah ini gimana proses pertukaran data ini dari memori ke CU, dari CU ke sini, dari input ke sini. Nah ini kan butuh jalur. Karena kan kita mengalirkan apa sih yang kita alirkan? Arus listrik ya atau air. Air itu apa? Analoginya air. Nah, butuh jalan kan gitu. Jalan ini yang kita sebut sebagai bus, sistem bus. Nah, ini juga pengaruh banget gitu. Kan teman-teman kan tahu ya, kalau di dalam motherboard ya, motherboard itu kan sebenarnya sistem bus sebenarnya. Jadi motherboard itu adalah jalan-jalannya gitu, yang menghubungkan antar komponen di komputer. Motherboard tahu ya, motherboard teman-teman yang belum tahu motherboard itu ya motherboard ini papan sirkuit ya yang warna biru ini. Ini kan sebenarnya kabel-kabel yang terhubung ya, kabel-kabel yang sudah dalam bentuk PCB kan gitu. Nah, yang kita sebut sebagai bus, sistem bus. Nah, otomatis motherboard
untuk seorang gamer ya, dengan motherboard seorang sekretaris ya. Ya, dia butuh gamer butuh sistem yang jalannya itu yang berbeda dengan sekretaris kan gitu. Atau dalam kata lain kalau ngomong jalan, apa sih bedanya jalan kampung dengan jalan kota? Kan bisa dianalogikan ya. Jalan kampung ya kecil kan gitu. Kecil kemudian juga banyak hambatan ya kan, banyak bolongan, banyak apa. Ya kita bisa jalan tol kan gitu. Jalan tol lebih besar, jadi satu jalur bisa nampung 5 mobil langsung bareng kan gitu. Nah itu ya, kaitannya dengan sistem bus. Nah, bus ini kan pengalaman perkembangan Pak, banyak ya. Jadi dulu dengan sekarang, makanya kalau kalian misalnya mau upgrade komputer dari mikroprosesor Intel Pentium 4 ke prosesor yang sekarang Core i7 misalkan, nggak bisa dia. Kenapa? Karena sistem busnya jalannya itu beda sudah. Jadi kayak